Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Ma'rifah dengan NIM 2113444, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 3B UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pengertian psikologi perkembangan anak usia dini. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, psiki dan logos. Psiki berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, psikologi itu adalah ilmu jiwa atau disebut juga ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang membahas tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan, mulai masa dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan belajar, dan pengalaman. Perkembangan anak usia dini berada pada masa keemasan atau bisa disebut juga dengan golden age. Pada masa ini disebut masa keemasan sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Dari segi fisik, anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan sel-sel otak dan organ tubuh lainnya, sampai perkembangan kemampuan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya. Perkembangan fisik lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan kemampuan motorik halus, yang merupakan kemampuan melakukan koordinasi gerakan tangan dan mata, misalnya menggenggam, meraih, menulis, dan sebagainya. Di samping perkembangan fisik, perkembangan psikis juga mengalami hal-hal menakjubkan, dari kemampuan berinteraksi dengan orang tua, sampai kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini mencakup berbagai aspek. Secara umum, perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Namun, beberapa ahli mengembangkan menjadi aspek-aspek perkembangan yang lebih terinci. Menurut Santroff, menyatakan bahwa perkembangan anak usia dini mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, konteks sosial, moral, bahasa, identitas diri, dan gender. Kale dan Rest menjelaskan bahwa ruang lingkup perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan kemandirian, moral, sosial, bahasa, fisik, dan kognitif. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak usia dini mencakup 8 aspek, yaitu perkembangan fisik, kognitif, bahasa, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan emosional, kepribadian, dan perkembangan agama. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan psikologi anak usia dini. Pada zaman dahulu, anak dipandang sebagai miniatur orang dewasa, sehingga diperlakukan sebagai orang dewasa namun dengan fisik yang lebih kecil. Anak-anak dipandang dengan sudut pandang filosofis yang berbeda-beda. Aliran-aliran filsafat yang membahas tentang perkembangan anak antara lain aliran empirisme, aliran nativisme, dan aliran naturalisme. Para tokoh empirisme atau disebut juga aliran environmentalisme berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa potensi apapun. Anak lahir sebagai papan kosong atau tabula rasa. Perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seseorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Locke percaya bahwa pengalaman masa anak-anak sangat menentukan karakteristik seseorang ketika dewasa. Locke menyarankan para orang tua untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka dan membantu anak-anaknya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang selanjutnya ada pengembangan kreativitas anak usia dini. Kreativitas lebih dari sekedar memilih warna untuk lukisan atau gambar. Kreativitas merupakan cara berpikir, pemecahan masalah, dan juga penerapan pengetahuan. Sejak awal kehidupan, bayi merespon terhadap berbagai perbedaan, warna, suara, dan gerakan. Bagaimana si kecil mengintegrasikan berbagai pengalaman ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya di berbagai bidang, termasuk
Kreativitas yang dalam konteks ini bersifat tanpa mengenal usia dan waktu. Yang lebih penting lagi, kreativitas bisa didapat dan dipupuk. Permainan dan aktivitas kreatif memiliki peran sentral dalam pembelajaran dan perkembangan anak secara keseluruhan. Anak-anak biasanya senang dalam mengekspresikan ide dan menjelajahi dunia mereka melalui lagu, pakaian, materi seni, bahasa, dan gerakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.